Sahabat-sahabatku yang tercinta, tahukah kalian apa yang dilakukan malaikat untuk melindungi orang yang secara teratur membaca ayatul kursi? Mengapa setan dilempari batu ketika ayat ini diturunkan? Dan mengapa 70.000 malaikat turun ke bumi? Di dalam ayat ini terdapat ism azam yang kuat, yang ketika dibaca membuat doa-doa dikabulkan dengan cepat. Jika kalian bisa membaca ayatul kursi dari hafalan, beritahu kami di komentar. Di dalam samudera kebijaksanaan yang luas dari Al-Quran yang suci, terdapat mutiara khusus, satu yang bersinar lebih terang dari semua ayat lainnya. Ini adalah ayat yang Allah sendiri pilih dan muliakan di atas yang lainnya. Ini adalah ayat terbesar dari Al-Quran, tersembunyi dalam misteri dan pesan-pesan ilahi yang memegang makna mendalam dan kekuatan yang luar biasa. Sayangnya, banyak Muslim yang tetap tidak menyadari signifikansi sejati dari ayat luar biasa ini. Ayat Al-Kursi, ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah, adalah salah satu ayat terpenting dalam Al-Quran. Ia mengandung kebijaksanaan besar dan makna-makna tersembunyi, menjadikannya berkah khusus bagi kita. Dalam video hari ini, kita akan membahas signifikansi dan keunikannya, insya Allah. Tapi sebelum kita mulai, mari bagikan pengetahuan penting ini dengan sebanyak mungkin orang. Jadi sukai video ini, bagikan dengan teman-teman kalian, dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di komentar. Penonton yang terhormat, setelah hari yang panjang dan melelahkan, ketika kita akhirnya berbaring di tempat tidur di malam hari, kita entah langsung tertidur atau membuang waktu dengan menggulir media sosial tanpa henti. Kebiasaan ini mengganggu tidur kita, membuat kita gelisah sepanjang malam. Tapi sebagai Muslim, adalah kewajiban kita untuk mengingat Allah sebelum tidur. Terutama jika kita membaca ayat yang paling dimuliakan dari Al-Quran. Ayatul Kursi sebelum tidur, Allah menugaskan seorang malaikat untuk melindungi kita. Malaikat itu menjaga kita sepanjang malam, melindungi kita dari mimpi buruk dan semua bahaya. Dan begitulah kita tidur dengan damai dan aman di bawah perlindungan Allah. Penonton, setiap kata dari Al-Quran adalah mukjizat dan panduan lengkap untuk umat manusia. Namun ada ayat-ayat tertentu yang menonjol karena kualitas spiritualnya yang mendalam, dan ayatul kursi adalah salah satunya. Ayat ini memberikan deskripsi yang mendalam namun ringkas tentang kedaulatan mutlak Allah, pengetahuan, dan kekuatannya. Ia secara luas diakui sebagai ayat terbesar dalam Al-Quran. Hazrat Ali berkata bahwa ayat terbesar dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Jika kita benar-benar merenungkan kedalamannya, kita akan memahami berkah-berkah luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan kesadaran itu seharusnya membuat kita sujud dalam rasa syukur di hadapannya. Sayangnya, kita sering terjebak dalam kehidupan kita yang sibuk sehingga kita lupa akan berkah-berkah tak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Namun, pada suatu titik, kekosongan yang tenang merayap ke dalam hati kita, mengingatkan kita bahwa segala yang kita miliki hanyalah karena rahmat dan kasih karunia-Nya. Jadi mengapa kita tidak menyatakan rasa syukur? Apa yang akan terjadi pada kita jika Allah mengambil berkah-berkah ini? Hanya ketika pertanyaan ini bergema di hati kita, kita menjadi benar-benar bersyukur kepada-Nya. Ketika kita membaca ayatul kursi, kita mengakui kebesaran Allah, dan ketika kita sampai pada bagian akhir, di mana dikatakan Dia adalah yang maha tinggi, yang maha mulia, kita mengenali dan menegaskan kekuatan dan keagungan-Nya yang tak terbatas. Dan ketika kita membaca ayat ini setelah setiap solat, Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur mendalam mengenai keutamaan ayatul kursi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi setelah setiap solat wajib, tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Ayatul kursi telah digambarkan dalam hadits sebagai ayat terbesar dari Al-Quran. Kita sering membacanya di berbagai momen kehidupan, sebelum keluar rumah, saat memasuki rumah, selama perjalanan, atau dalam masa kesulitan. Namun kebanyakan orang tidak menyadari makna-makna mendalam yang tersembunyi di dalam ayat ini. Menurut hadits, barang siapa yang membaca ayatul kursi di pagi hari tetap di bawah perlindungan Allah hingga sore. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari tetap aman hingga pagi. Dalam satu riwayat, ketika ayat ini diturunkan, 30.000 malaikat turun ke bumi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa 70.000 malaikat turun menyoroti keagungan ayat ini. Menurut hadits, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada malam Isra Mi'raj, saya melihat 3 cahaya.
Ketika para sahabat bertanya tentangnya, beliau menjawab, pertama Ayatul Kursi, kedua surah Yasin, dan ketiga surah Al-Ikhlas. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika saya bertanya kepada Allah tentang Ayatul Kursi, dia menjawab, barang siapa yang membaca ayat ini akan memiliki kehormatan bertemu dengan saya, bahkan jika ia membacanya hanya sekali seumur hidupnya. Diriwayatkan dari Hazrat Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi di rumahnya, tidak ada setan yang akan masuk rumahnya selama 30 hari, dan tidak ada sihir penyihir yang akan mempengaruhi rumah itu selama 40 hari. Ayatul Kursi dimulai dengan dua nama mulia Allah, Al-Hayy dan Al-Qayyum, yang berarti dia adalah yang hidup abadi dan yang berdiri sendiri, menopang dan mengelola segala yang ada dengan kekuatannya sendiri. Menariknya, kalimat pertama ayat ini sangat terkait dengan yang terakhir, di mana atribut Allah disebutkan lagi, yang maha tinggi, yang maha mulia. Kalimat kedua ayat ini menggambarkan atribut unik Allah. Dia adalah yang tidak disentuh oleh kantuk atau tidur. Semua makhluk akhirnya lelah, membutuhkan tidur dan istirahat. Tapi Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lelah. Tidur yang merupakan bentuk kematian sementara sepenuhnya bebas darinya. Bagian ini menandakan bahwa Allah selalu waspada dan maha mengetahui. Dia sepenuhnya sadar akan setiap atom ciptaannya dan selalu mempertahankan kendali penuh. Sebenarnya kalimat kedua ini membentuk dasar untuk 8 berikutnya dalam ayat, menjadikannya jelas bahwa tidur dan istirahat adalah karakteristik ciptaan, bukan pencipta. Kalimat ketiga menyebutkan bahwa segala sesuatu di langit dan segala sesuatu di bumi miliknya. Untuk benar-benar memahami ayat ini, kita harus memahami makna dua kata, Malik dan Malik. Malik berarti pencipta yang memiliki sesuatu dengan menciptakannya. Malik berarti raja atau penguasa yang memiliki otoritas atas tanah atau orang. Ada perbedaan signifikan antara keduanya. Malik menyiratkan kepemilikan melalui penciptaan, sedangkan Malik menyiratkan pemerintahan. Dalam ayat ini, Allah berkata bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi adalah miliknya. Dan dalam ayat ke-7, Allah berkata bahwa arsy-Nya meliputi langit dan bumi. Ketika Allah berbicara tentang arsy-Nya, Dia merujuk pada kekuasaan dan kekuatan mutlaknya. Dengan demikian, Allah adalah baik Malik maupun Malik. Dalam ayat keempat, Allah berkata, siapakah yang dapat memberi syafaat di hadapannya tanpa izinnya? Kemudian dalam ayat berikutnya, Dia berkata, Dia mengetahui apa yang terlihat dan yang tersembunyi. Dia tidak membagikan pengetahuannya dengan siapapun kecuali yang Dia kehendaki. Ini berarti ayat keempat dan keenam saling terkait. Demikian pula ayat pertama dan ke-9 saling terkait. Seperti ayat kedua berpasangan dengan ke-8 dan ketiga dengan ke-7, ayat keempat dan ke-6 juga saling melengkapi. Jadi ayat mana yang tetap tidak berpasangan? Yang kelima, di dalamnya Allah berkata, Dia mengetahui apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan datang di masa depan. Ayat ini terletak di pusat ayat Al-Kursi. Ketika kita memeriksa ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, jelas bahwa Dia mengetahui segalanya. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Sekarang, siapa selain Allah yang dapat membuat pernyataan seperti itu? Sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah dan setiap ayat di dalamnya adalah panduan bagi kita. Itu saja untuk video hari ini. Beritahu kami pendapat kalian di komentar. Jika kalian menikmati video ini, beri suka dan pastikan untuk membagikannya dengan teman-teman kalian. Jangan lupa berlangganan saluran kami. Terima kasih banyak telah menonton.